Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Fattaqullaha la'allakum tuflihun. Sidang jemaah yang berbahagia, alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia, rahmat dan ampunan-Nya. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada umat hingga kita sekalian. Sidang jemaah yang berbahagia, hari ini berdasarkan penanggalan adalah pas tanggal 15 Sya'ban 1446 Hijriah atau dikenal dengan nisfu Sya'ban. Ialah pertengahan bulan yang penuh keutamaan, kemuliaan dan keberkahan. Terutama malamnya, malam tadi, malam pertengahan bulan Sya'ban dikenal dengan sebutan Lailatul Baroah atau malam pengampun. Keutamaan dan keagungan Sya'ban disematkan kepada bulan tersebut terkait dengan berbagai peristiwa yang selain agung, peristiwa tersebut juga unik terjadi, sesuatu bahkan yang bisa disebut aneh pada bulan ini. Apa saja peristiwa-peristiwa tersebut? Antara lain yang pertama, bahwa Sya'ban itu terdapat satu malam yang berdasarkan hadis itu bebas, malam bebas kematian manusia. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bahwa tidak ada satupun orang yang meninggal pada malam tadi, setidaknya berdasarkan hadis itu, mengingat para malaikat sibuk menerima catatan-catatan nama manusia. Hadisnya berbunyi, idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban lam yamut ahadun bainal maghribi wal isya istighali malakil maut biqabdis saqati mir rabbil alamin. Jika malam pertengahan bulan Sya'ban telah datang, maka tidak akan ada seorang pun yang mati atau wafat. Mulai dari ujung timur hingga ujung barat, sebagian ahli menerjemahkannya dengan ismul makan, tempat, yaitu ujung timur tempat sebelah timur terbitnya matahari dan ujung barat tenggelamnya matahari. Tetapi sebagian menerjemahkan sebagai ismul zaman atau menunjukkan waktu, yaitu maghrib hingga isya. Kenapa? Karena sibuknya malaikat pencabut nyawa dengan menerima catatan-catatan makhluk dari Tuhan semesta alam. Hadis riwayat Ishaq bin Rahwaih dengan sanad dari Wahab bin Munabbih. Tinggal persoalannya, memang ini hadis sangat unik. Apakah betul pada ba'da maghrib hingga isya itu tidak ada terjadi kematian pada manusia? Yang kedua, peristiwa peralihan kiblat. Di antara peristiwa yang penting yang terjadi pada bulan Sya'ban adalah beralihnya kiblat dari Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Dalam tafsir Al-Jamil Ahkamil Quran karya Qurtubi
Mengutip pendapat Abu Hatim Al-Basti menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengalihkan kiblat pada malam Selasa bulan Sya'ban yang bertepatan dengan nisfu Sya'ban waktu itu pada tahun kedua Hijriah. Hal itu dipertegas oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 144, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' wa nuwalliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Sungguh kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka pasti akan kami palingkan engkau ke kiblat yang kau sukai, lalu hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram dimanapun kamu sekalian berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab benar-benar mengetahui bahwa pemindahan kiblat ke Masjidil Haram itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak lengah terhadap yang mereka kerjakan. Jemaah rahimakumullah, peristiwa perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah di Makkah ini terjadi pada waktu salat zuhur. Rasulullah SAW beserta sahabat melaksanakan salat zuhur dan sudah mendapat 2 rakaat. Kemudian turunlah ayat ini sehingga Rasul membalikkan arah kiblat 180 derajat sehingga masjid yang dijadikan tempat perpindahan itu disebut Masjid Qiblatain atau masjid yang memiliki 2 arah kiblat. Ini merujuk pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Jamaah rahimakumullah, yang ketiga peristiwa yang cukup penting juga yang terjadi ini pada setiap bulan Sya'ban, pada nisfu Sya'ban, yaitu bahwa seluruh amal perbuatan manusia diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Nasa'i mengenai dialog Usamah bin Zaid dengan Nabi Muhammad SAW. Wahai Nabiku, aku tidak melihatmu berpuasa di bulan-bulan lain sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, banyak manusia yang lalai di bulan Sya'ban. Pada bulan itu semua amal diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku suka ketika amalku diserahkan kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Yang keempat, momentum peristiwa yang paling terjadi pada bulan Sya'ban adalah turunnya ayat anjuran berselawat kepada Rasulullah SAW, sehingga dikenal juga bulan ini sebagai bulan selawat. Ayat yang merujuk perintah berselawat itu adalah Al-Ahzab ayat 56. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya sungguh Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, selawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Pendapat tentang bulan Sya'ban adalah bulan selawat, sebagaimana tadi kita disuruh untuk berselawat kepada Rasulullah SAW. Juga diperkuat oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Mawahid, serta Ibnu Hajar tadi disebutkan dalam Al-Asqalani. Jemaah rahimahullah, itulah setidaknya 4 peristiwa unik pada bulan Sya'ban. Karenanya
Sya'ban hendaknya dijadikan momentum untuk persiapan spiritual kita, conditioning spiritual menjelang kita masuki bulan Ramadan. Untuk itu kita dapat membersihkan hati dan memperbanyak amal soleh untuk menyambut bulan suci Ramadan. Sebagaimana sering kita lantunkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab, Sya'ban wa barik lana Ramadan. Wahai Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan, dan hasilkan permohonan kami. Barakallahu fiikum.